Nah pokoknya intinya sih jangan pernah putus asa untuk mencari jalan. Kalau misalkan teman-teman memang ingin ke sana. Sekolah fashion kursus, terutama buat teman-teman yang serius untuk berkecimpung di dunia fashion dan mungkin ingin menjadi fashion designer atau tertarik sama karir dalam dunia fashion. Mungkin teman-teman pernah ya kepikiran kayak mau kursus atau mau sekolah, dua-duanya atau enggak dua-duanya. Nah, aku mau bahas tentang itu semua di video ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan topik ini dan mungkin ada ngerasain sedikit banyak kegalauan, kegelisahan tentang topik ini, tonton sampai selesai ya. Oh ya, sebelum kita mulai, video ini disponsori oleh Kansas Signature Collection. Contohnya yang lagi aku pakai ini, dia tuh hijabnya oke banget untuk special occasion teman-teman, pesta atau ketemu klien, mau presentasi, mau tampil di panggung. Dan desainnya itu juga cantik-cantik banget, warnanya macam-macam, teman-teman bisa lihat di web store-nya, linknya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kita langsung aja lanjut ke inti videonya, oke? Ini juga sebenarnya ada yang sempet nanya ke aku juga sih, kayak mau berkarya di bidang ini, di bidang fashion, terus bingung mau sekolah atau kursus aja. Pertama, aku balikin dulu nih ke teman-teman. Teman-teman coba untuk jawab pertanyaan ini karena ini penting untuk menentukan langkah ke depannya. Yang pertama, di mana posisi kamu saat ini? Kayak maksudnya karena langkah ke depannya itu akan sangat mempengaruhi apa yang harus teman-teman lakukan. Apakah teman-teman baru mau terjun ke dunia ini atau sudah terjun ke dunia ini? Atau teman-teman udah punya bisnis yang mau meningkatkan kapasitas ilmunya yang diterapkan di bisnis teman-teman. Nah, itu nanti ke depannya di video ini itu akan lebih kelihatan nih, itu better tuh teman-teman ke arah mana. Dan yang aku sampaikan ini sifatnya saran dan bukan sebuah kemutlakan yang harus teman-teman ikuti. Teman-teman tuh arahannya mau kemana? Mau kerja di fashion designer yang sudah lebih senior atau mau bisnis? Secara general tuh di industri fashion, di dunia industri fashion, teman-teman tuh mau ambil bagian yang mana, mau ke arah yang mana. Itu akan mempengaruhi skill apa yang teman-teman butuhkan. Karena kalau kita lihat di dunia fashion industry, di fashion industry ini skillnya tuh berbagai macam. Ada yang lebih dibutuhkan desainnya, ada yang lebih dibutuhkan untuk polanya, cuttingnya, atau drapingnya, atau visualnya, mungkin mau jadi visual merchandiser, atau bahkan dari segi bisnisnya. Jadi teman-teman bisa belajar fashion business, atau kayak teman-teman spesifik mau kerja di bidang fashion, maksudnya kerja di company itu atau perusahaan brand-brand yang besar. Itu biasanya teman-teman butuh seperti ijazah ya, atau sertifikasi formal dari lembaga pendidikan. Walaupun mungkin nggak semua ya, tapi rata-rata seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kayak gitu, teman-teman bisa pilih sekolah formal. Tapi kalau teman-teman maunya bisnis, jadi kayak sesuatu yang sifatnya lebih fleksibel, itu teman-teman bisa ambil kursus atau bisa juga sekolah, terserah sih. Cuma kursus aja menurut aku juga sudah cukup. Cuma begini, bukan plus minus ya, tapi lebih ke perbedaannya. Kalau misalkan sekolah itu mereka sudah ngasih kurikulum secara terstruktur dan mereka sudah tahu gitu ya, maksudnya untuk masuk ke industri fashion kebutuhan dasar pengetahuan tuh apa aja mereka udah susun dengan rapih. Teman-teman tinggal terima, ikuti kelasnya. Mungkin kalau ada election atau kayak yang bisa milih, itu juga bisa milih. Tapi secara umum mereka sudah menetapkan strukturnya. Kayak waktu itu aku kuliah waktu itu ya udah, jadi maksudnya dari awal sampai akhir itu cuma ada mata kuliah yang seperti itu. Jadi maksudnya kita nggak ada election, kita nggak bisa milih mau yang mana gitu. Jadi semuanya diikutin dari awal sampai selesai, jadi ilmunya juga menyeluruh. Nah, setahu aku kalau kursus, karena sebelumnya aku juga pernah kursus di institusi yang berbeda, itu kita pilih mau lebih ke yang apa. Aku waktu itu lebih pilih ke pola dan jahit. Kalau misalkan aku di sekolah, itu kurikulumnya udah menyatu semuanya. Jadi ada polanya, ada jahitnya, ada drapingnya, fotografinya, semuanya. Jadi bisa kita lihat ilmunya memang kalau sekolah itu lebih menyeluruh dan waktunya juga lebih lama,
lebih intensif, yang pasti lebih capek. Oh ya, sekedar ini sih, kalau di dunia fashion itu kan biasanya macam-macam kan kerjaannya. Ada yang jadi fashion stylist, fashion designer, ada yang pattern cutter, ada yang pembuat pattern, ada yang motong gitu, ada yang visual merchandiser, ada yang di bagian manajerial kayak untuk fashion bisnisnya, ada luxury retail, bahkan ada juga yang jurnalis fashion. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka udah sangat matang, jadi itu bahkan sampai untuk jurnalisnya aja tuh ada ininya sendiri, maksudnya kebutuhan pendidikannya sendiri. Juga kalau misalkan teman-teman memilih kursus, teman-teman lihat durasinya, terus kurikulumnya itu apa aja, cocok nggak dengan kebutuhan teman-teman, lihat jenis kursusnya. Misalkan kamu lebih ingin mengerti cara untuk desainnya, ambil yang kelas fashion design atau ilustrasi. Terus kalau teman-teman ingin mengerti cara membuatnya, bisa ambil untuk konstruksinya, misalkan polanya, jahitnya, drapingnya. Terus kalau teman-teman ingin lebih ke bikin koleksi, bisa ambil mungkin kayak ada kursus namanya untuk fashion collection development, kayak misalkan ngajarin teman-teman mulai dari sourcing ideas sampai akhirnya bikin mood board, bikin technical sheet yang kemudian nanti akan masuk ke proses produksi, entah itu teman-teman jahit sendiri atau ke penjahit. Terus juga ini lihat kemampuan masing-masing, kayak mungkin dari segi finansial juga harus disesuaikan, terus juga dari segi waktu yang tersedia itu harus disesuaikan. Terus juga yang pasti berulang-ulang aku mau coba sampaikan, disesuaikan juga dengan tujuan karir, tujuan hidup teman-teman di industri ini. Karena industrinya luas, perannya yang diambil itu banyak, maksudnya peran yang tersedia itu banyak, dan teman-teman kan pilih kan mau ke arah yang mana. Terus kalau misalkan sekolah juga, kalau sekolah ambil yang sesuai dengan tujuan kamu, mau S1-nya, S2-nya. Terus ada saran juga nih, aku juga sempat dengar dari beberapa orang yang curhat ke aku, yang nyampein masalahnya ke aku, masalah sekolah. Untuk yang teman-teman yang mau sekolah fashion, dilihat juga ininya apa, tutur dari sekolahnya, terus juga metode pembelajarannya, terutama seperti contohnya untuk developmentnya. Misalkan mau bikin pola, itu pendekatannya pakai yang mana, yang Asia, Jepang, Indonesia, Eropa, itu kan. Terus juga standar ukuran badannya kan juga beda-beda. Nah itu teman-teman bisa lebih detail lihat ke situ, yang mana sih yang teman-teman suka, teman-teman butuhkan pendekatan atau cara mengajarnya, karena memang biasanya beda-beda. Misalkan kalau di kampusku yang dulu itu metodenya seperti ini, jadi teorinya 20%, 80% itu kita praktek di studio jahit dan yang ada banyak manekinnya itu. Cara ngajarnya juga cara yang cocok dengan kebutuhan kamu, dengan cara kamu belajar. Juga lihat durasinya sama biayanya, cari yang sesuai dengan preferensi dan kemampuan masing-masing dari kita. Nah pokoknya intinya sih jangan pernah putus asa untuk mencari jalan. Kalau misalkan teman-teman memang ingin ke sana, karena pasti ada jalannya. Itu alhamdulillah aku bisa bilang kalau misalkan aku udah pernah mengalami itu. Jadi maksudnya ketika dirasa waduh kayak nggak mungkin banget, tapi no, ternyata it's possible. Dan jalannya sih kita nggak pernah tahu dapatnya dari mana. Pokoknya kalau emang teman-teman punya sesuatu tujuan, karir, arahan hidup, atau apapun yang ingin dilakukan, percaya aja kalau misalkan pasti ada jalannya. Tinggal kayak kita tuh terus ciptakan kesempatan itu. Jadi jangan selalu nunggu, kayak kita harus tetap ciptakan peluang-peluang itu, kayak terus usaha. Nanti kalau emang pada saatnya, insya Allah bisa diraih oleh teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan apakah kita harus sekolah atau kursus kalau mau menjadi desainer. Sebenarnya ini bisa sih untuk desain yang lain, tapi ini memang lebih spesifik ke fashion designer. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di like atau di share ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Terus juga subscribe, karena aku banyak mengulas
topik-topik seperti ini tentang dunia fashion design. Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau reach out ke Instagram aku @alkansas. Banyak sih yang reach out ke aku lewat sana dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia fashion ini. Aku selalu terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan insya Allah aku coba balesin satu-satu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video yang lain. Ciao.